Apa tadi kamu nge-fotoin aku? Nggak pernah. Astagfirullah. Mina aun. Sekarang minta aja TBT kamu. BTB kamu. TBT. TBT. Penyakit AIDC. Enggak butuh TBC. BTB kamu. Iya, namanya boleh tak? Ilyas A ditulis, Ilyas ngomongnya kasar. Saya mulai, Bu. Catat, catat. Jauh banget. Terlalu tinggi jadi nggak fokus. Ada yang nggak masuk nggak? Harus dressing enggak ya? Tapi nggak tahu kalau tiba-tiba ada yang Lebih suka ya. ada yang Ibu pelajaran ibu dilupakan dari hari Selasa. Ada di topeng. Yang katanya mau buat grup mana ya? Ya buatin lah. Grup Buatin lah. Nah, ibu yang nggak mau bikin grup, kita mana ada aja grupnya ya. Sekarang kita ngapain? Kita belajar. Iya belajar. Gambar lagi Bu. Enggak. Saya gambar-gambar. Udah mulai aja lah ya. Ayo Ilyas duduk. Mona duduk. Yang punya mata dulu. Mana Imam Abu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imam mana Imam? Dadan Imam mana Dadan? Imam? Gak ada. Tidur sih kayaknya. Tidur terus dia mah. Tadi kan hijau. Yaudah yuk kita buka dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lanjutin masih grafik fungsi trigonometri, tapi kita ngejelasin yang latihan kemarin. Boleh dibuka lagi grafik yang kemarin udah dibuat. Oh ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kemarin kan kita ngegambar fungsi yang pertama itu sin X. Kemarin kita buat lingkaran. Nolnya di sini.
balik telemakus yang kelihatan itu sebenarnya Spiderman kok. Kemarin itu kan untuk yang sin, untuk grafik yang sin itu kita membuat grafiknya sesuai dengan tinggi dari sudutnya gitu kan ya. Misalkan ini 30, berarti tingginya adalah di sini gitu. Gitu kan ya. Terus yang 90 berarti ke sini. Sedangkan kalau untuk yang cos, sini kali ya. Nolnya adalah di atas. Jadi kalau misalkan ada 30 di sini, 360, 80, 90. Nah, ini tuh 250. Jadi kalau misalkan 30-nya di sini, kita punya garis di sini tingginya. Kira-kira ada yang bisa nebak gak kenapa kalau sin X itu nolnya di sini, kalau yang cos nolnya di atas? Karena cos kebalikan sin. Karena cos kebalikan sin. Ada lagi? Ada lagi? Karena kalau sin itu kan dia depan sudut. Jadi kalau misalkan kita bikin segitiganya gini, berarti panjang ini dibagi garis miringnya. Makanya kita butuhnya itu tinggi dari depan sudutnya gitu. Sedangkan kalau cos kita perlunya itu samping dari sudutnya. Jadi kita butuhnya itu yang ini gitu. Ya, kebayang nggak? Kalau yang sin depan, Jadi kalau misalkan yang sin, kita kan butuhnya itu depannya sudut. Makanya kita butuhnya tuh tinggi yang ini gitu. Yang vertikalnya. Tapi kalau yang cos, kita butuhnya itu samping sudutnya. Sedangkan kalau fungsi itu nilainya kan yang vertikal gitu. Makanya kita coba diputar dulu supaya yang vertikalnya itu yang samping sudutnya gitu. Kayak gitu. Makanya nanti grafik yang sin itu dia kurang lebih 90, di sini 0, 0. Sini sama di sini. Jadi kalau sin mulainya dari 0, maksimumnya di 90, turun lagi ke 180, minimumnya 270, terus kembali ke 0 lagi. Sedangkan kalau yang cos itu mulainya dari 1. Nah, di sini tuh dia maksimumnya 1, minimumnya adalah negatif 1. Ini juga sama. Ini 0, ini 0. Ini begini. Kayak gini. Jadi kalau yang cos mulainya dari 1, kalau yang sin mulainya dari 0. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Kemarin ininya belum ada kan ya, nilai maksimum minimumnya? Udah ditulis belum? 1 min 1 belum. Jadi kalau sin X, cos X itu maksimumnya 1, minimumnya negatif 1. Kenapa? Karena kalau kita coba tarik si sudutnya itu ke 90, berarti
tinggi depan sudutnya atau si segitiganya ini kalau kita tarik ke atas, makin ke 90 derajat, panjang yang depan sudutnya itu akan sama kayak garis miringnya. Kelihatan nggak maksudnya? Kelihatan nggak, Mam? Kelihatan nggak? Ini kan segitiga yang 30 derajat. Kalau kita tarik garis miringnya ke 90, berarti tinggi yang depan sudutnya itu nanti sama dengan garis miringnya. Ya, kebayang nggak maksudnya? Coba si titik ini kita tarik ke atas set gitu. Berarti kan si garis ini sama garis ini tingginya akan sama. Gitu. Makanya nilai sin-nya ketika 90 itu 1. Gitu. Kebayang nggak? Abu? Berarti dia gitu. Jadi kayak coba bayangin aja si titik ini kita tarik ke atas. Nanti panjang ini sama ini kan jadi akan sama gitu. Gitu. Makanya iya. Jadi sin-nya 1 gitu. Itu. Kebayang? Kalau yang cos juga sama. Jadi ketika 0 derajat ya kita tarik si titik ini ke atas, jadinya cosnya 1. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Gimana, Zam? Terus kalau yang tan, kalau yang tan kemarin itu kita coba tarik garisnya itu, misalkan ini 30, kita perpanjang dulu terus baru horizontal. Berarti di sini. Untuk yang 60 misalkan ke sini. Oh, ini ditarik dulu, maaf. Terus baru horizontal. Jadi di sini. Kalau 0 berarti 0. Untuk yang di sini set. Hmm. 90 gak ada. Benar gak sih? Yang 180, ini 270. Sini. Ini. Kebalik. Gitu ya. Yang ini untuk yang tan itu kenapa kita tarik garis miring dulu nyampai ke sumbu Y, itu supaya kita kalau tan itu dia apa per apa?
sin per cos. Nah, kemarin itu kita menganggapnya ini tuh nilainya sama dengan 1. Jadi 5 kotak tuh kita anggap 1 aja. Atau ya bebas sih berapa sebenarnya. Cuman kalau kita bandingkan berarti kita tuh butuh, bentar ya, tan itu kan artinya kalau ini sudut, berarti ini dibagi ini. Berarti kan yang sisi depan dibagi sisi miringnya gitu. Kok sisi miring? Sisi samping. Nah, kalau misalkan kita masukinnya itu di sini, nanti kan dia kayak sin. Sedangkan kalau ini kita tuh ngebayanginnya jadi kayak bentuk segitiga gitu. Dingin ya? Tuh, jadi kalau yang tan itu, kan tadi apa per apa? Depan per samping. Ya sama aja lah ya. Atau sin per cos. Nah, kalau yang tan tuh kita ngelihatnya itu kita punya segitiga siku-siku, kelihatan nggak? Segitiga siku-sikunya. Jadi kalau misalkan yang 30 kita tarik dari pusat ke sumbu Y, terus ke sini kan kita punya segitiga siku-siku di sininya. Kalau ya anggap aja ini lurus lah ya. Anggap aja. Terus kalau dari sini ke sini kita tarik garis lagi ke sini kan jadi siku-siku. Berarti kita punya segitiga siku-siku. Nah, kalau misalkan kita butuhnya itu depan per samping, jadi perbandingan ini sama ini tuh sama aja kayak segitiga yang sebangun yang di dalamnya. Kelihatan nggak? Nah, karena kita punyanya itu aku nggak pakai ini ya, udah. Karena kita punyanya itu jarak yang X-nya atau yang horizontalnya dari sini ke sini, berarti kita tuh butuh perbandingan yang di sininya gitu. Biar segitiganya tetap siku-siku. Kebayang nggak maksudnya? Ini siku-sikunya. Ini siku-siku. Ini siku-siku. Jadi ini ada segitiga siku-siku yang kalau kita bagi di sini tuh dia segitiga siku-siku juga gitu. Gitu. Nah, kemudian karena kita asumsikan jari-jarinya itu nilainya 1 walaupun di kotaknya 5. Ini ceritanya 1 dulu ya, biar agak mudah dibayangkan. Ceritanya 1, berarti nilai tan X itu kan sebenarnya panjang ini dibagi panjang ini gitu. Ya, karena ininya 1, jadi kita perlunya panjang yang ini gitu, bukan yang ini. Ngerti nggak maksudnya? Karena jaraknya dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini gitu. Ya, kalau jaraknya dari sini ke sini berarti tingginya yang ini. Tapi karena kita jaraknya itu dari titik pusat ke sini, jadi kita harus bangun segitiga yang sebangun supaya kita dapat tinggi segitiganya itu berapa gitu. Kebayang nggak, Imam? Mam?
Abu, Abu, Abu ke WC dulu, Bu. Mau ke WC dulu? Ibu Pitagoras itu kan siklus itu. Iya. Nilai miring sama sampingnya beda, sedangkan Gimana? Gimana? Ulangin. iya, Gimana? kan tadi katanya bagian depan sama miringnya sama. Yang 90. Iya. Kalau sin 90 itu, yang ini, sin 90. Kalau sin 90 itu kan memang depan per miring. Cuman karena titiknya itu kita geser ke sini, berarti kan panjangnya sama. Berarti yang sampingnya berapa? Nggak ada, 0. Iya, tapi nilai depan sama miringnya ada kan? Ada, sama. Kenapa harus ada Pitagoras yang beda? Sisi miringnya beda karena kalau ini kan garisnya jadi lurus. Sedangkan kalau misalkan segitiganya nggak tahu sudutnya berapa, perlu Pitagoras tetap karena kita nggak tahu sisi miringnya itu berapa gitu. Nggak sama kayak yang sisi depan. Jadi itu tuh kasus khusus untuk 90 derajat aja. Which is itu tuh garis doang, bukan segitiga gitu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi kalau misalkan ada segitiga gini, segitiganya gimana sih? Ini kan sudutnya misalkan 30 gitu. Coba bayangkan Muna, kamu punya paku di sini, habis itu paku di sini, sama di sini. Paku yang ini itu nggak bisa berubah kemana-mana. Paku yang ini cuma bisa ke kanan sama ke kiri. Jadi ini nggak bisa ke atas ke bawah, cuma bisa ke kanan ke kiri doang. Paku yang ini boleh kemana-mana. Jadi tarik di sini ke sini, berarti kan otomatis yang ini akan mendekati ke sini gitu. Iya nggak? Mendekati ke sini, misalkan pakunya di sini, berarti kan nanti segitiganya jadi gini. Set gitu. Kalau misalkan sampai 90 derajat, berarti kan paku ini sama ini jadi nempel. Iya nggak? Paku yang ini jadi garis lurus doang. Ya, makanya sisi depan, jadi ini kan nanti ada dua benang gitu kan? Ya, sisi depan sama sisi miringnya itu jadi bersatu. Kebayang nggak? Makanya panjangnya sama. Tapi si yang ininya karena dia bersatu juga, berarti kan yang horizontalnya jadi 0 gitu. Makanya yang Pitagoras itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Kalau ini mah kan garis lurus doang sebenarnya gitu. Tapi Pitagorasnya tetap berlaku. Kenapa? Karena misalkan di sini panjangnya itu X misalnya, berarti sisi miringnya X kuadrat, sisi depannya X kuadrat, tapi yang horizontalnya nggak ada. Makanya ditambahnya 0. Kok derajat sih? Gitu. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang nggak? Abu kebayang nggak? Aul Dadan kebayang? Gitu. Jadi maksudnya gitu. Kenapa Pitagorasnya tetap berlaku untuk yang beda dan memang buat itu kegunaannya gitu. Ini mah kasus khusus untuk yang 90 derajat aja. Gitu. Balik lagi ke tan ini gimana? Jadi kalau yang tan itu kita karena mengasumsikan di sininya 1, jadi kita butuhnya ya panjang segitiga yang luar gitu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Nah, jadi dari sini kita punya
Yang pertama apa? Kalau kita lihat dari grafik sin X, periodenya berapa kemarin? Periodenya 360 derajat. Atau 2pi. Nilai maksimumnya satu. Nilai minimumnya min 1. Amplitudonya berapa? Abu bangunin ke WC dulu. Ke WC dulu, Bu. Amplitudonya berapa? Amplitudo adalah tinggi. Amplitudo itu simpangan dari maksimum ke minimum dibagi 2. Jarak dari maksimum ke minimum dibagi 2. Jarak maksimum ke minimum dibagi 2. 1. Jadi kalau misalkan ditulis itu nilai maksimum dikurangin minimum dibagi 2. Berarti ini 1. Titik potong sumbu X-nya di mana aja? Titik potong sumbu X-nya di terus berapa aja tadi? Titik potong sumbu X-nya? Kelipatan 90. Sin. Titik potong sumbu X-nya di 0. Titik potong sumbu X itu ketika nilai fungsinya 0. Berarti 0 berarti 0,0 180,0 ini kan titik ya, sama 360 derajat. Enggak aja lah. Titik potong sumbu X-nya ini. Atau kalau pakai yang kemarin kita cari di mana sin X-nya ini sama dengan 0. Kalau yang cos X periodenya berapa, Alia? Kalau yang cos X periodenya? Berapa? Sama ya, 360 derajat atau 2pi. Nilai maksimumnya berapa, Abu? Nilai maksimum 1. Nilai minimumnya berapa, Ufa? Yang 1.
Amplitudonya berapa, Aul? 1. Kenapa? Amplitudo itu selalu positif. Titik potong sumbu X-nya apa aja? Mufi? Titik potong sumbu X-nya di mana aja, Mufi? Yang nilainya 0 di? Yang nilai cos X-nya 0 di mana aja? Kalau 0 nilainya 1. Berarti yang nilainya 0, 90, dan 270. Kalau tan X periodenya berapa? Muna? Setengah 2pi. Berarti pi atau 180 ini. Karena periodenya dari sini ke sini kan kalau kita potong itu nanti bentuknya akan sama. Nih, dari sini ini kan dia naik lagi, terus ini turun gitu. Jadi periode itu jarak terpendek di mana nilainya itu akan sama terus gitu. Kayak gitu. Nilai maksimumnya berapa, Azam? Kalau tan ini tuh terus ke sini. Ini ke bawah. Ini agak jelek nih gambarnya. Nilai minimumnya juga minta hingga, amplitudonya nggak ada. Langsung titik potong aja. Titik potong sumbu X-nya apa aja, Dadan? 0, 180, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Boleh dicatat dulu. Abu mencatat. Nggak usah, kan udah kemarin.
Hmm? Mm-mm. Jadi garis doang. Iya, jadi garis doang. Papan yang kiri ada yang belum? Ada yang masih catat yang papan yang kiri? Ini. Nah, ini kanan ya. Yang kanan, maaf, maaf. Yang ini ada yang masih nyatat? Sini. Pelajaran musik mah pasti. Kenapa? Enggak kok banyak. Matlan. Latihan soal. Buat Abu. Yang kemarin kan belum. Enggak. Rahasia stay. Ini yang kotak-kotak buat bikin grafik yang itu. Nanti lihat ke temannya. Kan si Elias masuk CV gara-gara rahasia lulus. Yang ini udah? Imam udah? 6? Belum? Tunggu. Cepat, jangan ngobrol makanya Imam. Ayo. Ih, kenapa udah HP? Saya bawa pulang, Ih, baru dibawa ke sini. hah? Kan buat moto doang, Bu. Selain Imam ada yang ini HP lagi? Gak perlu. Beda sini Imam HP-nya. Man? Udah. Tunggu dipakai dulu yang sini juga. Ih, Nice. udah ya? Ada yang belum selain Imam ini? Udah? Nah, kalau kemarin kita lihat di soal-soal yang persamaan trigonometri kan fungsinya itu nggak cuman sin X, cos X, tan X. Tapi ada sin 2X, ada sin 2X plus pi per 3. Gitu kan ya? Ada macam-macam. Nah, itu tuh berarti bisa kita modifikasi fungsi atau transformasi aja.
Kenapa? Apa bedanya tak terdefinisi sama tak terhingga? Gimana? Apa bedanya tak terdefinisi sama tak terhingga? Kalau tak terhingga nilainya ada. Kalau tak terdefinisi nggak ada. Tak terhingga tuh nilainya ada tapi besar banget gitu. Besar banget gitu. Kalau misalkan tidak terdefinisi tidak ada. Tapi kalau tanya 90 kan Kalau tannya 90 itu tidak terdefinisi. Karena dia tegak lurus terus, gak bakal bisa belok. Mm-mm. kalau itu kenapa nggak tak terhingga aja sebutnya? Kalau tak terhingga itu tuh dia dekat 90 tapi bukan 90 kayak mungkin geser sedikit aja gitu. Itu nanti bakal masih ada angkanya. Oh, tak terdefinisi tak terhingga Mm-mm. tak terdefinisi dan angkanya. Nggak ada, tidak ada. Tapi itu infinity. Iya. Ini aku hapus bukan salah ya, mau dikeatasin. Oke, nah sekarang kita coba transformasi bentuk sin kostan yang biasa jadi bentuk umumnya kayak gini. Apa bedanya yang di dalam kurung sama yang di luar? Apa bedanya? Gimana? Bedanya yang di dalam kurung sama yang di luar? Iya, dalam. Kalau yang di dalam kurung ini punyanya tan, punyanya kos, punyanya sin. Kalau yang di luar ini segini baru ditambahin. Gitu. Jadi yang di dalam sini satuannya derajat atau sudut. Yang di luar ini nilainya ya suatu nilai konstan gitu. Nilai dari fungsinya. Tuh, ya. Nah, dari bentuk ini kita bisa tahu ini TV-nya bisa dinyalain nggak ya? Segini fungsinya. Nilai fungsinya. Jadi nilai suatu konstan fungsi ini nih. Nilai ininya. Nilai fungsi itu yang vertikalnya berarti. Gitu. Jadi kalau misalkan yang plus D ini nanti dia akan naik turun kayak gitu. Kemarin gimana Mam ini nyalainnya? Sini. Ini. Lagi. Ini. HDMI. Atau PC. Ini. Nggak bisa. Ini. Coba. Komputernya mau mati, enggak kok. Ilyas bangun. Bangunin Tasa Ilyasnya. Coba. Tidak dapat menyambung ke jaringan. Sudah dimasuk telepon.
Udah dicolok belum ya? Duplikat aja. Keep change. Ini kalau direkam berarti kita nanti Ada. kalau kita ke depan. Kenapa? Gak bisa. Tidak bisa. Mana tadi itunya remote-nya? PC Windows. Mana put? Mana put? Ini ya, coba. Nah, yuk boleh diperhatikan lagi. Ilyas, mau ke WC dulu. Mau ke WC, mau ke toilet. Ke toilet, nggak usah. Abu, ini game bukan? Ini kan pertama kita biasanya kan punya nilai sin X doang gitu ya. Ini nilai maksimumnya di pi per 2, berarti 90. Tadi titik potongnya di 0, di pi, sama di 2 pi. Kalau misalkan kita simpan atau kita kalikan depannya dengan A, misalkan A-nya mau 2, berarti yang terjadi adalah apanya yang berubah? Dadan? Apa yang berubah dari sin X ke 2 sin X? Dari sin X yang biru, 2 sin X yang merah. Berarti dia jadi nilai maksimum minimumnya dikali 2. Amplitudonya jadi kali 2 juga gitu. Jadi sebenarnya si A ini tuh dia adalah bisa nilai maksimum sebenarnya A ini tuh dia kalau di per umumnya dia amplitudonya sih. Kalau maksimum minimum itu bisa bergantung sama nilai D-nya. Amplitudo itu nilainya positif. Jadi kalau misalkan A-nya 2, dia amplitudonya jarak dari setengah jarak dari maksimum ke minimumnya, jadi 2 kalinya gitu. Tapi kalau misalkan min 2, dia jadi terbalik, tapi amplitudonya tetap 2 gitu. Nah, tapi kalau min berarti dia jadi kebalikannya, jadi di-mirrorin. Jadi yang asalnya maksimumnya itu di pi per 2,1, ini jadi nilai minimum. Gitu. Mana Alia? Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak? Gitu. Jadi kalau misalkan yang positif sama yang negatif di depannya itu bedanya di nilai maksimum minimumnya, titik nilai titik maksimum sama minimumnya. Terus kalau misalkan kita tambah yang B, misalkan sin 2x, bedanya jadi apa? Imam?
Bedanya sin 2x sama sin x. Sin x yang biru, sin 2x yang merah, bedanya apa? Kerapatannya atau periodenya. Kalau sin x periodenya berapa tadi? Berapa? 360 di sini kan ya. Sedangkan kalau yang merah jadi 180. Jadi si B itu ngaruhnya adalah ke periode, di mana periodenya itu adalah 2. Ini untuk yang sin sama cos. Untuk yang sin sama cos itu nilainya berarti 2pi dibagi B. Tapi kalau untuk yang tan, karena periode asalnya pi, berarti jadinya pi dibagi B gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat sinnya diubah jadi tan, kayak gini. Jadi yang asalnya itu dari sini, dari 0,0 ke sininya itu, yang ini ya, yang biru. Asalnya pi atau 180, dia jadi setengahnya gitu. Jadi pi per 2. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Terus kalau yang C, tambah pi. Ada pi gak sih di sini? Enggak ada ya. Misalkan ditambah 2 aja ya. Kenapa, Muna? Apa? Kenapa? Kalau yang B, yang C, salah. Kalau yang C, dia bedanya apa? Sin X plus 2 sama sin X. Mam? Bedanya apa, Mam? Sin X plus 2 sama sin X. Bedanya? Geser. Mulanya beda. Dia bergeser ke kanan apa ke kiri? Kanan kiri, Abu. Ke kiri. Ke kanan kiri, Aul. Kanan. Kanan kiri, Dadan. Kanan. Alia, Aufa. Yang dari biru ke merah. Biru ke merah. Biru ke merah. Dari biru ke merah. Ke kanan apa ke kiri? Kalau ke kiri sejauh 2. Dari misalkan dari sini, ini kan yang maksimumnya. Terus jadi ke sini ya. Sejauh 2. Mana sih? Di sini ya. Kalau yang ke kanan sejauh berapa tadi? 2. Kalau yang gesernya ke kanan, berarti dari sini, bentar ya, biar kelihatan. Kalau yang ke kiri, misalkan patokannya yang ini,
berarti dia ngegeser ke kiri sejauh 2. Kayak ya kurang lebih 2 lah ya. Kalau yang ke kanan dia gesernya sejauh berapa? Dari sini ke mana berarti? Ke sini ya. Gitu. Tapi kalau dari sini ke sini, ini kan kita nggak begitu jelas ya maksudnya. 1,5 ke 5,5 itu nggak 5,5 juga sih, dekat ke 6. Nggak begitu jelas. Jadi dia memang ngegeser, tapi kita pengennya yang 2-nya gitu. Berarti harusnya dari yang biru ke yang merah tuh gesernya ke kiri. Jadi kalau misalkan yang C, ini tuh dia bisa pergeseran ngaruhnya atau perubahan fase. Kalau misalkan nilainya itu positif, berarti dia gesernya ke kiri. Tapi kalau nilainya negatif, dia gesernya ke kanan. Gitu. Yang terakhir, ini untuk yang nilai D. Kalau yang C itu kan dia gesernya ke kiri ke kanan. Kalau yang D ini gesernya ke atas bawah. Pergeseran ini horizontal. Kalau yang B tadi kerapatannya, ya periodenya jadi lebih cepat, jadi lebih rapat atau lebih renggang gitu. Nah kalau yang D ini, kalau misalkan positif dia ke atas, kalau yang negatif dia ke bawah. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Imam? 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 Ibu dia harus diajak ngobrol. Kenapa? Kenapa B sama X? Supaya kita bisa ngetransformasinya yang tadi kerapatannya kita ubah-ubah gitu. Kalau mau diganti B-nya jadi L boleh, jadi P boleh. Yang penting adalah sesuatu yang dikalikan dengan X. Kalau C ini ditambah. Beda, kalau ini kan dikali, kalau ini ditambah. Koefisien dari X-nya gitu. Nah ini nilai dari yang C. Perubahan fasenya itu sebenarnya enggak langsung C, tapi
Ya, jadi kalau yang perubahan fase tadi sebenarnya dia C per B ini pergeserannya. Karena tadi kebetulan kita B-nya nilainya 1, jadi cuman yang C doang. Udah mau ditanyain dulu? Kalau misalkan tadi ya, kan kalau tadi kan nilainya sin X plus 2, jadi dia geser 2 ke kiri gitu kan ya. Tapi kalau misalkan di sininya 2, nah dia tuh sebenarnya dari sini, nih, kita tulis aja di sini. Sin X plus 2. Yang ini enaknya sih lihatnya dari yang 0. Nih, kalau yang biru kan dia sin X, yang merah dia gesernya dari 0 ke 1 itu sin 2X plus 2. Jadi kalau sin 2X plus 2 dia gesernya cuma 1 ke kiri, makanya dia C per B gitu. Tapi kalau yang hijau sin X plus 2 dari 0 gesernya ke kiri 2 karena si X-nya ini B-nya 1. Jadi 2 per 1, makanya gesernya 2 gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Kenapa? Latihan soalnya ini nentuin periode, maksimum, minimum, titik potong gitu-gitu. Kenapa? Yang sebelumnya maksudnya? Oh, yang tahun sebelumnya. Yang ngajar bukan aku, jadi mungkin agak beda. Dari pertama, cuman tahun kemarin kan ini cuti melahirkan, jadi cuti dulu, skip 1 semester. Oh iya, satu lagi belum. Nah, terus untuk nilai maksimum sama minimumnya gimana? Untuk nilai maksimumnya berarti dia ngaruhnya itu dari maksimum itu kan dia vertikal. Berarti kalau ada nilai D, nilai maksimum minimumnya juga akan berubah gitu. Jadi kalau nilai maksimum itu dia dipengaruhi oleh nilai A sama nilai D. Jadi nilai maksimumnya ini bisa kita dapat dari nilai A ditambah D. Kalau D-nya negatif ya dia jadi turun. Ya, maksimumnya jadi turun juga. Nilai minimumnya, maaf ini
Terus ini ya, apa? Absolut. Jadi kalau yang nilai maksimum itu A-nya yang positif, kalau nilai minimum A-nya negatif, ditambah D, gitu. Nah ini ada contoh soal, misalkan diketahuinya nilai fungsinya ini. Imam bangun, Imam. Imam. Mam, ke WC dulu, Mam. Mam. Imam. Ayo, Imam. Ayo, Mam. Ini contoh soalnya ada fungsi min 2 sin 3x min pi plus 4. Berarti kalau kita cari amplitudonya berapa? Abu? Amplitudo nilainya positif, berarti 2. Periodenya berapa, Biru? Kenapa? Amplitudonya absolut. Kalau ini nilai minimum. Kalau minimum itu kan dia apa namanya? Ya, apa ya? Kalau nilai minimum kan dia itu, kalau aku sih sukanya tuh bilangnya dari titik tengah ke paling bawah gitu. Berarti kan jarak dari tengah ke bawah, makanya dia turun jadinya negatif gitu. Kebayang nggak maksudnya? Gitu. Berarti tadi berapa, Biru, ininya periodenya? 2pi/3. Kalau diderajatin berapa? Dibagi 3. Berapa? 120. Ya. Perubahan fasenya berapa, Ilyas? Perubahan fasenya? Berarti pi/3. Kalau diderajatin? Berapa? 60. Nilai maksimumnya berapa, Alia? Berapa? Berarti absolut A ditambah D. Berarti ini 2 ditambah 4, 6. Nilai minimumnya berapa, Aufa? Berapa? Ditambah 4, berarti 2. Apalagi? Titik potongnya berapa? Titik potongnya berapa? Azam? Titik potong. Titik
potongnya belum aku ajarin. Jadi titik potongnya itu titik potong itu kita cari nilai fx yang nilainya berapa? 0. Ya kan? Kita cari x-nya berapa yang nilai fx-nya 0. Berarti gimana? Kita gunakan persamaan trigonometri yang kemarin. Jadi bisa buat cari titik potong. Jadi kita punya min 2 sin 3x min pi tambah 4 sama dengan 0. Gitu. Nah, karena di sini amplitudonya itu bukan 1, ya, berarti kita, gimana ya, maksudnya kalau amplitudo itu kan dia ngaruhnya cuman ke tingginya aja ya, nggak geser kanan kiri ya. Yang ngaruh ke geser kanan kiri itu adalah yang di sini ya, yang di dalam sinnya ya, ya. Nah, sehingga ini bisa kita hapus dulu aja. Sebenarnya nggak dihapus sih, kayak lebih tepatnya itu gimana ya? Atau nggak usah dihapus dulu deh ya. Kalau misalkan nggak dihapus kayak gimana? Kalau kita selesaikan dari sini, berarti gimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kemarin kita kan nggak punya bentuk yang ada ininya ya, nggak ada plus 4 gitu. Ada nggak? Jadi kita coba pindahin dulu. Jadi kita punya min 2 sin sama dengan min 4. Berarti sin 3x min pi sama dengan berapa? Min 4 per min 2 berarti adalah 2. Sin 3x min pi sama dengan 2. 2 itu sin berapa? Nah, loh. Gak ada, karena kita taunya sinnya itu bentuknya yang biasa kan. Maksimumnya 1, minimumnya min 1. Sedangkan kalau di sini maksimumnya 6, minimumnya 2 gitu. Berarti dan amplitudonya adalah 2. Berarti gimana? Di agak bingung ya, tapi ya. Sebenarnya bisa juga sih, selain pakai persamaan kemarin itu, kita bisa cari dari perubahan fasenya. Tapi kita harus ingat-ingat berapa aja titik potong. Ya. Berapa aja titik potong? Ya. Yaudah, cepet aja ya, nggak usah pakai yang persamaan dulu. Ya. Kita pakai yang ini dulu aja. Jadi kalau misalkan mau langsung, kita bisa pakai perubahan fase dari yang sini. Tapi kita harus tahu titik potong sumbu X sin yang biasa itu di mana aja? Di mana aja tadi? Yang sin. 0, 180 sama 360. Karena kita geser 60 derajat ke kanan apa ke kiri ini?
ke ke kalau nilainya negatif ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Berarti si derajat-derajat ini kita geser ke kanan sejauh 60. Berarti apa aja? Kalau kita geser ini ke 60 berarti 60 240 sama 420. Lebih enak sih sebenarnya. Gitu. Kalau persamaan kayaknya perlu di otak-atik dulu ininya si ABCD-nya supaya bisa iniin bentuk yang kemarin. Nanti hari Jumat kita coba latihan yang kayak gini. Sama kita coba kalau digambar kayak gimana. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ya, nanti di-invite-in aja. Tuh, kalau udah gak ada, kita tutup dulu pertemuan hari ini dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Untuk yang kemarin belum ngumpulin tugas, boleh dikumpulin. Kenapa? Sholat ya? Enggak. 2. Buat dikerjain di rumah. Boleh. Ya udah. Ini aku tulis nomor 4 langsung. Ini jurnal. Iya, Bu. Ya. Mana Dadan biru? Ih, tanyalah ke teman. Tanyalah. Kapan atuh? Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, tapi bisa juga sih sebenarnya pakai yang persamaan kemarin. Desmos selamat. Ceng pengen main dia. Kasih pakainya Desmos jangan GeoGebra tuh. Biar mereka mau main.
Asin mah di sini. Ya mana? Ini aing pengen kalau si sama Aisin kumanya di dinya. Kontol. Cing nggak ada sin cok. Nyet. Ada sih cuman aing nggak tahu sih. Cara nambahin kumaha cok? Anjing. Maafkan kami, Din. Kami mengecewakan kamu. Hasil struggle para kita mati. Kamu tuh pusing tuh analisisnya. Besok minggu depan katanya mau dipusing-pusing. Kita di garasi hari ini kuliah. Siap. Iya, Dan. Nyari sih, aku nyari. Aku nyari kos buat buat nih. Aku nyari buat kos Kita punya, aku punya family baru. Jadi kan si ini BPS depan bagi samping. Iya sampai depan. Aku maunya Ada ormas. nah jadi kita yang mana? Tinggal dong malah jadi eta rumah sakit kan. Abu bilang biar diajak main. Tadi habis ya, baru isi tadi pas ya masih bisa kerja nanti. Oi. Lihat dulu cek itu. Frekuensi itu mama bilang. aing teh harusnya anjing ngulik-ngulik kieu. Bagi dulu layarnya bagi dulu. Hah? Enggak bisa deh. Amplitudo berapa sering gitu, periode berapa gedenya, terus sekarang Enggak bisa di juga anjing. 24 deh. Tadi nonkin goblok. Emang gambar. Itu teh aya. Tak sok. Apa dulu. Oh no. Bosnya nong dipencet ya. Cocok atuh pencet. Ieu teh geus kabuka. Anjing. Dia atuh Jil ai maneh. Cicinya. Jangan tidak tulis, aduh. Nah item cok. Oh, si Abu. Wah ini close ya.
Kamali, ayo kamu ini, Wak. Ayo lo jadi guru. Ayo, bisa terbang bagus. Wah, jangan tulisan. Nah, gitu dong. Kamu tuh udah. Apa sih itu movie yang pernah diulang? Ibu Rea, izin buang sampah ya. Ini ketinggalan. Ini sama lagi sama bapak. Ah, bahasa Jawa. Pulang malam, Ingat kerasa. Biar aja diajak main. Dari Jawa aja, men. Ini Naila. Dari Jawa. Yuk kita mulai. Hari Rawa. selamat datang. Apaan bro? Ibu ngomong aja Bu. 13. Sungguh menyebalkan. Kemarin ibu belum terima tugasnya. Tugasnya Aneska. Aneska aja yang ditugasin. Hiru juga belum pernah nggak masuk kemarin ya. Hiru, Aneska, kemudian Dada, Putri belum sih.
Ibu yang aku nggak ada. Dituliskan Hari terbahagia Gimana ditulis? Buat apa ini kita tujuan pembelajarannya? Buat apa dulu kalau mau dibacain kan? Kita harus tahu tujuan pembelajaran. Mana yang program folio? Nanti samain di Wih, siapa yang Oh, ayo paling mau beneran. Enggak sih, nggak bisa kayaknya udah penuh. Gimana ya? Nggak tahu. Udah penuh, Bu. Udah penuh ya? Oke. Itu cuma buat satu paragraf. Punya ya, ibunya. Coklat. Tulisannya detail banget kan? Mam piladaan, mam kertas. Wah, bangun di pagi hari setelah tidur 7 jam nggak cukup. Ribet. Kalau kamu yang udah 3 kali dipanggil. Nggak tahu deh. Terlalu banyak pakai kertas lain dulu aja Bu, nggak dibawa. Iya ya. Harus digaris-garis. Emang di Jerman di sini kayak gitu. Apa yang diharapkan? Kita dilewati. Ya.
Ayo aku cepat. Ibu kalau di sini boleh nggak? Jangan baliknya. Kenapa harus menghela nafas seperti itu? Malas ngegaris. Garis-garis. Ibu juga minta musiknya di bawah. Awalnya. Apa sih? Terserah. Beneran terserah. Tapi tadi alasan Ya kalau bisa makan alasannya. Udah. Dan sampai dia kucing gitu. Suasananya. Menyedihkan itu kan. Ada pengais, pakai buku. Oh yang sudah terjadi. Jadi halusinasi gua aja ya. Oh boleh Pak. Saya gini ya. Dengerin. Kalau misalnya kalian udah kebayang yang sudah terjadi, seenggaknya ceritakan hari yang menurut kalian harapkan akan terjadi. Nih, gini nih. Banyak yang pusat pindah nongkrong. Malamnya main bola. Apa gitu? Main lawan Ronaldo. Oh my god, is that? Ini apa? Ini biar anak-anak yang pada itu. Oh. Saya nggak mau sekali lihat gitu. Ya pagi-pagi setelah bangun subuh setelah Islam Apa? Bu, bu. Jutek banget dia. Udah ya? Beres? Apa ini bikin harapannya? Harapin apa? Kayaknya tidur. itu yang siapa? Itu pemain. Jangan dikasih. apa sih Bu? Kita udah ngelakuin hal ini, tapi kata lain kenangan tuh apa ya? Temennya kenangan yang lebih mudah, yang lebih lembut, Memori. memori. Selain memori, kayak rasa ini. Rasa apa sih Naya? Rasa strawberry. Ya, Ibu. Ya, apa? Saya kalau pengalaman, saya kalau ada 3 harus bisa. Salah ya. Ya, kayak dirangkum.
Hari bahagia atau hari sedih? Coba saya kerjakan semua. Kalau hari bahagianya di hari itu, tapi hari keduanya ada. Bisa dirangkum nggak? Atau bagaimana ya? Kalian koleksinya nggak panjang-panjang ya? Coba, ini aku juga diceritain pengalaman aku dari aku mau beda kamu yang satu beda provinsi beda provinsi Ya beri ya. Ya sudah halo kan. aku ini Minta. apa sih ya? Justru di hari itu adalah hari yang paling gak ada apa-apa. Ibu harus itu tapi adalah sore paling nyaman yang bisa dirasakan selama hidup. Kenapa nyaman? Makanannya? Karena ada siapa tahu yang membuat nyaman itu? Teman-teman. Ibu ekspor belajar itu. Saya cinta. Mana titiknya gitu? Yang sudah silakan disimpan dulu. Kita akan melanjutkan ke materi dulu. Sedikit materi tentang kalimat, tentang tata bahasa. Sudah? Menit lagi kita mulai materi. Ibu tapi saya tahu belum direvisi tapi dikumpulin Iya gimana? nggak usah kan nggak diminta dikumpulin. Oke. Ibu kata lain bunyi.
Itu taruh dulu. Oke, kita akan membahas tentang, boleh diperhatikan dulu ya, tentang kalimat. Kalimat adalah satuan tata bahasa terkecil yang dapat menyampaikan pemikiran kita secara utuh. Coba. Misalnya, ini kalimat bukan? Kalimat bukan? Kalimat bukan? Kenapa? Kenapa bukan? Ini mah kayak ala-ala skrip. Kalimat yang nggak mengikuti struktur bahasa Indonesia. Jadi Kalimat bukan yang kedua. dia kalimat Karena tidak karakternya standar SPOK. adalah memenuhi standar. SPOK. Jadi kalau kalimat harus SPK. Enggak juga sih sebenarnya. Karena masih nanggung, Bu. Ini ala-ala itu loh yang Karena suka banyak semua gitu. Keluar. Itu apa? Kalimat bukan. Kalimat bukan. Kalimat bukan. Ini kalimat. Ini kalimat. Ini Kenapa bisa? Anak titik mah Iya. kadang pada seru apa sih? Jadi apa unsur pembentuk kalimat? Apa yang harus ada dalam kalimat? Enggak juga. Tapi intinya adalah Jelas.